panas langsung dingin. Oke, saya mau mencoba ya. Pemirsa, rasanya bukan main, benar-benar murni ya, hasil perahan saya sendiri. Oke pemirsa, saya sedang bersama bapak-bapak yang hebat yang sudah menemani saya di peternakan sapi milik Bapak Suroso, yang juga mengajari saya bagaimana cara memerah sapi dengan baik, walaupun saya sedikit takut sekali lagi ya. Bapak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, atas keramahannya ya. Saya pamit dulu, semoga lain waktu di kesempatan lain saya bisa berjumpa lagi, dan sekali lagi semoga hasil sapinya melimpah ruah dan tambah sukses. Jika mendapat bantuan dari pemerintah ya Pak ya. Baik, saya pamit dulu. Kami bersama masyarakat mengadakan kegiatan rutinitas tahunan. Yang pertama adalah kegiatan doa bersama dan tasyakuran yang diadakan oleh komunitas kelompok Pok Darwis, kelompok sadar wisata, yaitu yang bertempat di Datuk Candibang, Dusun Pandian, Desa Wonorejo, dan masuk di dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Yang kedua adalah kegiatan masyarakat Wonorejo bersama dengan pemerintah desa mengadakan kegiatan bersih desa yang digelar di pelataran sepanjang jalan depan Balai Desa Wonorejo, diadakan bersama masyarakat dengan tujuan yaitu untuk mengangkat dan memunculkan betapa besarnya rasa kebersamaan masyarakat desa, rasa saling mempunyai kepentingan yang sama di dalam mewujudkan cita-cita seluruh masyarakat Wonorejo. Karena kami sadar bahwa kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kenyamanan di Desa Wonorejo adalah kegiatan rutinitas. Doa bersama adalah salah satu bagian hal yang tidak bisa diabaikan di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. Kuat وارحمنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة وسلم عدد معلوماتك ومدد كلمة ذكرك الوفيدون اللهم صل أفضل Saya diberi kepercayaan oleh juru kunci yang bernama Bapak Ri dengan tasyakuran ini yang didatangi dari 3 kabupaten, Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, termasuk sudah menjadi agenda tahunan. Dengan adanya tasyakuran ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih sukses, lebih meriah daripada tahun ini. Mudah-mudahan semua peziarah, mudah-mudahan dapat pahala, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, rezekinya dimurahkan, terus semua halangannya dijauhkan. Mudah-mudahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kirana cukup dari saya. Nama kaula Pak Ri. Saya aja ke Desa Candibang. Aromat mulai tahun 2000 petok sampai mangken 2014. Penerus pertama Pak Iya, terus penerus nikah kaula. Sampurna ekente kaula, nikah pengunjung tiap hari nikah beda. Alhamdulillah selama itu kaula nikah termasuk ada kegiatan. Selama itu Pak Ri nikah dalam rangka ulang tahun bulan Sora, nikah tiap Selasa kalibun nikah berlaku empon Pak kalina mangken. Jadi kaula tak panjang lebar, kaula matur kasoon. Kami Kepala Desa Bercak, Kecamatan Kabupaten Bondowoso, alhamdulillah bersama ini kami beserta rombongan khususnya warga masyarakat Desa Bercak, alhamdulillah bersyukur diterima oleh Bapak Ri beserta keluarga di sini, dan juga misi kami bersama warga masyarakat yang ada di Desa Bercak. Mudah-mudahan warga yang datang ke khususnya ke Datuk Tendewang, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan atau cita-cita khususnya warga masyarakat Desa Bercak dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dari kamu, dari kamar. Kancaan ya. Apa rombongan? Motor truk. Pak truk. Apa ampian se tujuan dah kantor? Kita roba selamat. Roba selamat. Kan mulai tahun sana apa bulan? Udah Pak 10 kali sampean. Jadi, Napa saya ikan jam dia? Hah? Ben ngarep napa ning kantor? Nah, ya selamatkan ya. Selamatkan dia. Cet benarin ben sekut kanje. 8 tahun ini kena. 10 tahun dia. Kan dari kamu tuh, Pak? Ini curhat tatal. Curhat tatal Bercak. Engki Bercak. Rombongan. Engki. Ben sekut kanje apa? Engki 2 kali. 2 kali. Kenapa tujuan ambil kantor? Mungkin yang bersun salam. Lain nak karo. Lain tak ada.
Nah pemirsa, masih di perjalanan profil pariwisata Kabupaten Situbondo. Sekarang saya sudah tiba di situs petilasan Mbah Jelun. Dan katanya pemirsa, Mbah Jelun lah orang pertama yang membagi Desa Wonorejo menjadi 4 dusun. Nah hari ini saya berbincang dengan juru kunci yang merawat serta memelihara dari petilasan Mbah Jelun. Selamat sore Bapak. Sore. Saya Dita Ferdiana Bapak dari profil perjalanan pariwisata. Mungkin bisa dijelaskan tentang kronologisnya. Yang akhirnya disinilah terdapat situs petilasan dari Mbah Jelun. Nama saya Sakiman. Pada saat ini sementara saya sebagai termasuk HIPA atau Joko Tirto Desa Wonorejo, dan juga diserai oleh dulu almarhum Mbah Haji Yudokaryo, saya supaya melestarikan makam dari Mbah Jelun ini. Sekitar tahun 1920, dan Mbah Yudokaryo itu wafat kira-kira kurang 1 tahun, saya dipanggil ke rumahnya. Diberi ceritanya Dusun Jelun atau Wonorejo, asal usul Desa Wonorejo. Pada tahun 1920 di sini ada 2 tokoh. Tokoh itu yang satu namanya Mbah Yudokaryo, didampingi oleh Mbah Murjanti, dan 2 tokoh itu dari Madura. Yang sebelah timur itu tokoh dari Madura, dan yang sebelah barat tokoh Jawa. Jadi yang sebelah timur lapangan itu khusus mayoritas orang Madura, sebelah barat lapangan itu khusus mayoritas orang Jawa. Dan orang Jawa itu beragama Kristen. Dan yang sebelah timur Muslim. Tetapi mulai dulu itu memang tidak ada perbedaan. Khususnya Desa Wonorejo tetap bersatu padu, rukun sampai sekarang. Dan pada waktu itu saya dipanggil ke rumahnya Mbah Yudokaryo itu, saya supaya dipasrai melestarikan keramat ini. Dulu ceritanya begini, ini ada satu nama, sebetulnya namanya itu Mbah Siti Renggo. Namanya Mbah Siti Renggo asalnya dari Cungking, disebut Mbah Buyut Cungking. Pada waktu itu menempat di sini. Karena Wonorejo itu masih merupakan hutan atau alas, lalu Buyut Cungking itu akan membabat Desa Wonorejo. Perjalanannya dari makam ini atau petilasan ini, jalannya ke barat sampai pinggir jalan raya. Di sana menanam 1 pohon, yaitu pohon Randu Agung. Setelah nanam pohon Randu Agung, di situ dinamakan Dusun Randu Agung. Berjalan ke timur sedikit, di situ tuh Buyut Cungking menemukan pohon kendal. Yang sebelah ini pohon kendal, lalu ditanam di situ. Setelah ditanam, ke timur lagi dinamakan Dusun Kendal. Ke timur lagi nempat di sini, di Jelun ini menanam pohon jelun. Mbah Siti Renggo itu nanam pohon jelun, setelah ditanam dinamakan Dusun Jelun. Karena 3 dusun itu sudah berjalan dengan baik, nama-nama sudah ada, mau membabat hutan Wonorejo itu belum punya alat, belum punya arit, pecok, alat dan sebagainya. Lalu berjalan ke timur. Mbah Siti Renggo itu berjalan ke timur. Di sana ada pesarian seperti ini. Di situ buat orang dulu itu memang sekti-sekti atau sedik. Itu buat karena nemu apa istilahnya, nemu bahasa Indonesia ini apa ya? Menemukan suatu besi. Mbah Siti Renggo itu menemukan suatu besi. Di situ di pinggir sungai itu
istilahnya dibikin pecok, cangkul, arit di situ. Kan di situ berbentuk termasuk pembuatan alat untuk membabat hutan Desa Wonorejo itu. Di situ dibentuk suatu istilahnya orang Jawa ngerani pande. Sampai sekarang disebut dusun Pandean. Setelah ketiganya itu sudah berjalan baik, nama-nama sudah ada, ditemukan perbatasan-perbatasan itu yang sebelah selatan Sungai Bajulmati dan di sebelah utara sana ada kebun kapuk, istilahnya dulu ceritanya itu CUB 1, CUB 2, CUB 3. Jadi di sana ada perbatasan kapuk randu atau perkebunan. Sebetulnya Desa Wonorejo itu tidak sebatas ini. Dulu itu sebetulnya sampai ke Candi Bang. Itu ceritanya Mbah Yudo itu. Karena Mbah Yudo pada waktu itu menjadi kepala desa tidak mampu untuk majeki, lalu dijadikan hutan kembali. Jadi yang mampu dipajeki oleh kepala desa pertama yaitu cuma keliling Desa Wonorejo ini. Dan setelah Mbah Siti Renggo itu sudah punya alat dan tokoh yang dari Rejo Agung, dari mana-mana khususnya pengikutnya yang Kristen, Babat yang sebelah barat, yang sebelah timur, khususnya Madura, Babat yang sebelah timur. Sampai-sampai yang Kristen ini bisa Babat ini sampai dinamakan sawah Pasaman ini mulai dari jalan itu sampai ke pinggir sungai. Itu kerukunan pada waktu itu. Dan di saudara-saudara kita yang di Pandean, yang Muslim juga punya los masjid. Yang ada sana ada los masjidnya. Kita kelola bersama dengan dua tokoh agama itu mulai tahun 1920. Setelah tahun 1926 diresmikan cikal bakal akal bakal Desa Wonorejo. Mulai tahun 1926 resmi jadi Desa Wonorejo. Setelah Desa Wonorejo jadi, Mbah Siti Renggo ini lengser dari petilasan ini. Lengser entah kemana perginya. Kalau ceritanya dari Mbah Yudo Karyo awal itu perginya ke Candi Bang. Jadi wafatnya di sana. Dan untuk berangkat dari sini sampai ke sana itu tidak sendirian. Diantar namanya wong Jawa ngarani jaran sembrani. Ada kuda yang mengantarkan di atasnya Mbah Siti Renggo itu sampai di Candi Bang. Setelah di sana menetap di sana, wafat di sana, juga di sana ada petilasan, ada tempat comboran kudanya, lengkap sampai sekarang di sana ada itu. Meskipun Mbah Siti Renggo itu gampangannya itu dari tokoh buyut-buyutnya banyak yang di sini yaitu Nasrani, tapi di sana dikelola oleh saudara-saudara kita yang di Muslim, dibuatkan musola, itu tidak jadi permasalahan. Khususnya Desa Wonorejo sampai sekarang kerukunannya untuk beragama dan lain sebagainya sudah tidak bisa diragukan kembali. Dan sekarang inilah ceritanya petilasan Mbah Jelun. Sebetulnya Mbah Siti Renggo saking nanam pohon jelun. Saya kira itu kalau kinten mekaten kirang langkungipun nyuwun ngapunten kang kathah. Baik Bapak Sakiman, terima kasih atas penjelasannya dari petilasan, dari situs petilasan Mbah Jelun yang sudah cukup jelas saya rasa. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Baik pemirsa, setelah pemaparan tadi dari Bapak Sakiman, sekarang saya juga berjumpa dengan Ibu Saidah yang dengan tulus dan ikhlas merawat dari situs petilasan Mbah Jelun.
Nah Ibu, saya ingin tanya nih Bu, merawat petilasan tentu bukan hal yang mudah ya Bu ya, dan tidak semua orang dapat melakukannya. Tapi kenapa seorang Ibu Saida, perempuan, seorang wanita, bersedia dengan tulus dan ikhlas merawat dari situs petilasan ini? Yang saya anggap itu hanya semua itu dia seakan-akan menitipkan. Mbah Jelunnya maksudnya ya Bu ya? Iya, arwah sini. Yang saya anggap arwah begini. Awal mulanya datang ke rumah. Itu melewati mimpi ya Bu ya? Bukan, habis sholat subuh itu dia datang. Terus dia itu mengatakan, tolong bersihkan tempat aku. Kurang percaya, jadi sampai 3 kali datang sama mimpi saya, ambillah benda